Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Baik, hari ini kakak akan menjelaskan materi Pramuka tentang Trisatya dan Dasadharma ya. Jadi buat adik-adik semua, tolong disimak baik-baik, dipelajari. Lebih bagus lagi kalau dihafal ya. Secara bahasa, Trisatya berasal dari dua kata, yaitu Tri yang berarti tiga dan Satya yang berarti janji. Sederhananya, Trisatya adalah tiga janji yang mendasari gerakan pramuka di Indonesia. Adapun isi dari Trisatya adalah sebagai berikut. 1. Menjalankan kewajibanku terhadap Tuhan dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan mengamalkan Pancasila. Yang kedua, menolong sesama hidup dan ikut serta dalam membangun masyarakat. Yang ketiga, menepati Dasadharma. Adapun isi dari Dasadharma yaitu yang pertama, takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, cinta alam dan kasih sayang sesama manusia. Yang ketiga, patriot yang sopan dan kesatria. Yang keempat, patuh dan suka bermusyawarah. Nomor 5, rela menolong dan tabah. 6, rajin, terampil dan gembira. 7, hemat, cermat dan bersahaja. 8, disiplin, berani dan setia. 9, bertanggung jawab dan dapat dipercaya. 10, suci dalam pikiran, perkataan dan perbuatan. Baik, jadi itu ya Trisatya dan Dasadharma. Kemudian kakak akan menjelaskan makna isi dari Trisatya. Yang pertama, menjalankan kewajibanku terhadap Tuhan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan mengamalkan Pancasila. Nah, isi Trisatya Pramuka poin pertama ini memiliki makna yang berkaitan erat dengan ketuhanan, negara, dan Pancasila. Di setiap anggota Pramuka wajib mempercayai keberadaan Tuhan atau memeluk satu agama sehingga dapat memenuhi kewajiban sebagai makhluk bertuhan yang menjalankan perintah dan menghindari segala larangan agama. Selain itu, poin pertama juga menjelaskan bahwa setiap anggota Pramuka harus menjunjung tinggi kehormatan negara tercinta dengan mematuhi aturan perundang-undangan suatu negara. Hal ini juga berlaku terkait berbagai hal mengenai negara seperti dasar negara, lambang negara, bendera, pemerintahan, sampai lagu nasional. Nah, jadi sebagai anggota Pramuka yang baik, yang pertama intinya harus menjalankan perintah-perintah agama dan menjauhi segala larangannya ya adik-adik. Kemudian harus patuh dengan segala aturan negara kita, negara Indonesia. Kemudian untuk poin yang kedua, menolong sesama hidup dan mempersiapkan diri membangun masyarakat. Nah, isi Trisatya Pramuka yang kedua menyangkut urusan kehidupan sosial, di mana setiap anggota Pramuka pada dasarnya selalu membutuhkan pertolongan dari orang lain. Makna isi Trisatya poin kedua ini menekankan bahwa pentingnya sikap saling tolong-menolong antar sesama makhluk hidup. Selain itu, anggota Pramuka juga dituntut untuk melaksanakan kewajiban terhadap masyarakat dengan turut berpartisipasi dalam upaya membangun masyarakat. Paham ya? Yang ketiga, menepati Dasadharma. Nah, poin ketiga dari isi Trisatya ini menekankan pentingnya menepati 10 poin penting isi Dasadharma Pramuka. Ada 10 poin yang harus senantiasa dijalankan dan dijadikan pedoman oleh setiap anggota Pramuka. Baik ya. Seperti yang sudah diketahui, Dasadharma merupakan 10 kebijakan yang menjadi pedoman bagi Pramuka.
dalam kehidupan sehari-hari. Sejak tahun 1961, Dasadharma mengalami banyak perubahan hingga sekarang. Bahkan rumusan Dasadharma sudah diamandemen hingga 4 kali dan terakhir dirumuskan pada tahun 1978. Baik ya adik-adik, sebagai seorang anggota pramuka yang baik, pramuka wajib untuk hafal dan memahami isi dari Dasadharma. Ada 10 poin penting isi Dasadharma yang wajib dihafal, dipahami, dan dijadikan pedoman hidup. Yaitu yang pertama, takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, isi dari Dasadharma yang pertama ini adalah takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Hal ini dimaksudkan agar setiap anggota pramuka harus memiliki sifat takwa kepada Tuhan dan menjunjung tinggi harkat dan martabat sebagai makhluk Tuhan. Selain itu, seorang anggota pramuka juga dituntut untuk memiliki sikap toleransi yang tinggi dengan agama orang lain dan mempersilahkan orang lain untuk beribadah sesuai dengan kepercayaannya. Jadi kalau ada temannya yang beda agama, udah jangan diomongin, jangan diganggu, biarkan mereka beribadah sesuai agamanya masing-masing dan kita beribadah sesuai agama kita. Yang kedua, cinta alam dan kasih sayang sesama manusia. Makna dari cinta alam dan kasih sayang sesama manusia adalah memiliki sifat cinta kasih tidak hanya ditujukan kepada Tuhan, kepada manusia, tetapi juga pada makhluk hidup yang lain. Dengan memiliki rasa cinta kasih, setiap anggota pramuka dapat mewujudkan lingkungan yang aman, nyaman, dan menyenangkan. Jadi di sini ditekankan bahwa kita harus mencintai alam, tidak hanya kepada manusia. Itu bisa dengan tanaman, kita menjaga tanaman, tidak boleh menebang hutan sembarangan, mencintai hewan, tidak boleh membunuh hewan. Nah, itu ya. Yang kemudian selanjutnya, patriot yang sopan dan kesatria. Setiap anggota pramuka harus memiliki sifat sopan dan kesatria. Nah, kakak tekankan poin ketiga ini ya. Tolong buat adik-adik ya, pada orang tua, pada gurunya, nah, harus sopan ya. Apalagi kalau misalnya WA gurunya, ya sopan lah, kata-katanya harus yang sopan. Jangan dianggap sebagai teman, seperti kamu chattingan dengan teman. Harus bedakan itu ya. Setiap anggota pramuka harus memiliki sifat sopan dan kesatria. Dengan kata lain, seorang anggota pramuka wajib memiliki sopan santun saat menjalankan kehidupan sehari-hari. Selain itu, mereka juga harus ikut serta dalam menjaga persatuan dan kesatuan negara Indonesia demi mewujudkan negara yang aman dan sejahtera. Oke, paham ya? Selanjutnya, patuh dan suka bermusyawarah. Nah, ini anggota pramuka juga harus senantiasa patuh dalam setiap tugas yang diberikan. Orang pramuka harus siap dalam menghadapi perintah dan tidak boleh menolaknya. Dalam mengambil sebuah keputusan, mereka juga harus melalui musyawarah untuk mencapai kesepakatan bersama. Nah, jadi anggota pramuka itu harus musyawarah dulu. Misalnya mau membuat yel-yel, nah, harus musyawarah dulu sama anggota timnya. Tidak boleh egois ya, harus seperti ini menurut saya, tidak boleh seperti itu. Jadi harus dibahas bersama-sama, nanti akan ketemu keputusannya. Nah, nanti yang disepakati bersama itulah yang dinamakan musyawarah ya. Selanjutnya, rela menolong dan tabah. Tak hanya itu, pramuka juga harus patuh dan memiliki sikap kesatria. Orang pramuka juga harus rela menolong kepada sesama tanpa membeda-bedakan ras, suku atau golongan. Dalam pelaksanaannya mereka harus siap menghadapi segala cobaan dan musibah. Nah, jadi seorang pramuka itu harus memiliki sifat yang sabar, rela menolong. Nah, dalam hal rela menolong ini tidak boleh memandang misalnya suku Jawa, suku Sunda, suku Batak atau orang Bugis. Nah, kita tidak boleh memandang seperti itu.
entah dari suku mana, entah kita kenal atau tidak, kita harus rela menolong. Oke. Dan kita juga harus memiliki sikap tabah. Misalnya kita kena cobaan, misalnya yang lagi sakit kakinya, kita harus tabah. Kita berdoa saja semoga cepat sembuh. Oke, sampai sini paham ya. Selanjutnya, rajin, terampil, dan gembira. Setiap anggota pramuka harus memiliki sikap yang rajin dalam menjalankan tugas tertentu. Dalam pelaksanaannya, anggota pramuka juga harus memiliki keterampilan dan kecakapan. Tentu saja hal tersebut harus dilakukan dengan riang gembira. Nah, seorang pramuka itu harus rajin. Nah, rajin mengerjakan tugas tepat waktu. Nah, kemudian terampil dan gembira. Jadi seorang pramuka itu harus semangat, tidak boleh lesu. Semangat, disuruh berangkat latihan, semangat, gembira. Nah, tujuan kita mencari ilmu agar supaya menjadi lebih baik dan memiliki wawasan yang lebih. Jadi seperti itu. Selanjutnya, hemat, cermat, dan bersahaja. Hemat, cermat, dan bersahaja juga harus senantiasa menjadi pedoman setiap anggota pramuka saat menjalankan tugas. Untuk itu, sudah menjadi tugas setiap anggota untuk memiliki kebiasaan hemat dan harus cermat dalam menempatkan segala sesuatu sesuai dengan fungsi dan manfaatnya. Nah, jadi ini ya, untuk contoh yang paling mudah ini tentang hemat, cermat, dan bersahaja ini misalnya uang jajan. Nah, seorang pramuka itu harus memiliki manajemen yang baik. Pertama, hemat. Nah, artian hemat itu kita tuh jajan secukupnya saja. Nah, misalnya haus kita beli minum, lapar kita beli nasi. Nah, kemudian cermat. Nah, cermat ini maksudnya seorang pramuka itu harus pintar dalam membelanjakan uangnya. Misalnya contoh ini, misalnya jangan beli mainan. Nah, sekolah kok beli mainan, dimakan juga nggak enak, kenyang juga enggak kan. Jadi mendingan belikan makanan, kita kenyang. Kalau perut kenyang kan pikiran tenang, belajar pun nyaman. Nah, seperti itu kurang lebih ya. Selanjutnya, disiplin, berani, dan setia. Setiap anggota pramuka harus memiliki sikap disiplin, berani, dan setia. Selain itu, seorang anggota pramuka juga harus berani menghadapi segala tantangan dan setia menjunjung tinggi kepanduannya. Nah, artinya disiplin itu identik dengan tepat waktu. Nah, ya, mengerjakan semuanya sesuai dengan apa yang diperintahkan, itu disiplin. Berani. Nah, seorang pramuka itu harus memiliki jiwa yang berani. Jadi misalnya disuruh menjadi komandan upacara, harus berani, saya siap. Dan setia. Nah, setia ini berarti seorang pramuka itu harus setia dengan kepanduannya. Misalnya kalian siswa SD 3, nah, harus bangga menjadi siswa SD 3. Nah, dimanapun berada harus menjunjung tinggi nama SD Negeri 3. Jangan membuat malu. Yang selanjutnya, bertanggung jawab dan dapat dipercaya. Nah, salah satu sikap yang harus dimiliki anggota pramuka adalah bertanggung jawab dan dapat dipercaya. Dengan kata lain, anggota pramuka harus senantiasa berani bertanggung jawab atas segala perbuatan dan perilakunya. Dengan begitu mereka dapat dipercaya dan tidak dapat mengkhianati kepercayaan yang diberikan. Nah, jadi seorang pramuka itu bertanggung jawab. Nah, berani berangkat telat, harus siap dihukum. Nah, dan harus dilaksanakan. Itulah bertanggung jawab. Punya kesalahan, harus siap ya menanggung resikonya. Itu bertanggung jawab. Yang kemudian dapat dipercaya. Nah, ketika seorang anggota pramuka diberi tugas, diberi pesan yang harus disampaikan, harus disampaikan dan harus dapat dipercaya. Misalnya diberikan wewenang untuk memegang uang kas. Nah, harus bisa dipercaya, harus bisa menjaga uang tersebut. Nah, itu salah satu sifat yang harus dimiliki oleh anggota pramuka. Selanjutnya, suci dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan.
suci dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Setiap tingkah laku mereka diharapkan bisa suri tauladan bagi masyarakat, sehingga anggota pramuka dapat mengendalikan pikiran, perkataan, perbuatannya masing-masing. Nah ini poin 10 ini adalah poin terpenting anggota pramuka ya. Jadi dalam berpikir itu tidak boleh berpikir yang kotor, berpikir yang nakal. Kemudian perkataan. Jadi anggota pramuka itu tidak boleh berbicara yang kasar, berbicara yang menyinggung orang lain, ngomong bahasa-bahasa yang tidak baik. Nah itu tolong dihindari ya. Kemudian perbuatan. Nah dalam perbuatan anggota pramuka itu hindarilah perbuatan-perbuatan yang jelek, misalnya mencuri, terus judi, terus ya banyaklah perbuatan-perbuatan yang dilarang ya. Oke, mungkin cukup ya materinya, singkat saja. Semoga bisa dipahami. Nanti kurang jelasnya di pertemuan berikutnya akan kita bahas lagi. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.